Horas! Bu Sarah Nainggolan, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Sama-sama. Waktu yang lalu kita kedatangan produser dari film Sisingamangaraja yang akan tayang November 2026, ya kan? Yes, Pak. Secara nasional. Nah, hari ini kita kedatangan Bu Sarah Nainggolan yang memiliki ratusan ulos kuno ya. Yes, betul. Dan Pak. juga yang mensupport film dari Sisingamangaraja. Nanti ulos-ulos Ibu dipakai, Betul. tapi yang kuno jangan dipakai, nanti sobek Bu. Biar itu jadi pajangan ya. Ya, Betul. ya. Bu Sarah, bisa ceritakan kenapa Ibu mengkoleksi ulos ya? Kebetulan interest saya sama ulos tuh datangnya dari orang tua saya karena ibu saya sendiri adalah kolektor wastra Indonesia, tapi nggak spesifik Batak ya. Jadi dia ada koleksi dari kain songket Palembang, terus NTT, terus tenun Baduy, dan maksudnya hampir seluruh wastra kain tenun Indonesia tuh dia ada. Cuman entah kenapa karena mungkin roots saya atau kayak darah leluhur saya tuh orang Batak gitu ya. Aku bilang, Mah kenapa sih Mama nggak punya kayak ulos Batak yang banyak gitu. Tapi maksudnya kayak malah dari mana-mana gitu, dari daerah lain. Nah terus waktu itu juga ada acara mau kayak acara keluarga, pesta keluarga gitu. Terus kita butuh foto keluarga. Yang aku bilang kenapa kita nggak pakai ulos gitu, ulos Batak gitu. Nah terus ternyata karena pada itu untuk pernikahan gitu ya acaranya. Terus hasil foto dari prewedding dan foto keluarga ini entah kenapa dicomot-comot sama beberapa media, sosial media pernikahan seperti Weddingku, Bride Story, Bride Dep gitu, yang akhirnya terus jadi banyak yang suka gitu. Terus aku kepikiran, kan ternyata banyak banget ya orang yang ternyata interest sama ulos gitu. Dan setelah aku pelajari dan baca-baca buku sejarah tentang ulos, ternyata banyak motif-motif ulos yang udah punah, udah hilang, udah nggak diproduksi kembali gitu. Nah aku ngerasa, sebagai anak muda Batak gitu ya, kok aku kayak sedih kalau misalnya nggak ada lagi yang menggunakan ulos atau motif-motif yang emang kelihatannya bagus. Melegenda. Bener, makna-maknanya indah tuh dilupakan gitu. Jadi aku merasa bahwa kayaknya aku pengen coba cari-cari, ulik-ulik lagi gitu. Ulos-ulos lama, aku pulang kampung, karena aku tinggal di Jakarta, Pak. Terus aku balik lagi ke Sumatera, terus ke pelosok-pelosok daerah. Nyari tuh ya ulos, terus yang misalnya kayak nyari yang udah lawasan-lawasan gitu. Misalnya udah agak ringkih, kalau ulos udah ratusan tahun tuh susah ya, Pak. Ada yang ratusan tahun? Ada, kayak hampir ya 100 gitu ada sih Pak. Tapi itu memang ada agak udah sobek-sobek, terus ada pecah-pecah gitu. Nah itu memang aku bawa ke beberapa penjahit yang udah aku percaya. Jadi mereka bisa membantu mentisik ulang gitu. Jadi kayak dibantu merapikannya sampai udah jadi lumayan lah gitu dapetnya gitu. Hanya untuk melihat motif lamanya tuh seperti ini gitu. Jadi memang interest atau tertariknya sendiri mungkin datang dari orang tua, dari ibu, tapi abis itu aku melihat bahwa pas foto itu terpajang di sosial mediaku, di Instagramku, Facebookku gitu, banyak teman-teman yang kayak, ya ampun bagus banget gitu. Jadi dari situ aku mulai mengkoleksi dan awalnya memang nggak serta-merta langsung punya brand ini ya, langsung punya brand Mangulosi sendiri ya. Jadi awalnya cuman kayak lama-lama tuh kayak ada teman pinjem, gue pinjem dong ulos lo, gue mau dong pakai ulos, pakai baju adat kayak yang lo pakai di foto gitu. Oh ya udah, awalnya minjem, tapi lama kelamaan temennya temen terus kayak saudaranya saudara ini gitu sampai tadinya aku cuman punya satu set yang emang dipakai aku sama keluargaku. Lalu pada akhirnya karena sampai bentrok-bentrok gitu Pak yang minjem, kayak ini harusnya tanggal segini, terus ternyata ada lagi gitu. Nah jadinya terus aku pikir sampai pada akhirnya aku kayaknya koleksi dan sekarang udah 100 set ada sih Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara.
Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Ibu Sarah Nainggolan, founder dari Mangulosi. Ya. Bu, kita lanjutin ceritanya nih. Ibu kan mengkoleksi ratusan ulos kuno dari mulai orang tua, tapi setiap wilayah ya, ada baju-baju ciri khas. Ibu bilang, kenapa kita nggak fokus di ulos, karena kita orang Batak gitu kan. Benar. Sampai akhirnya Ibu mulai foto, teman-teman mulai pinjam-meminjam, akhirnya jadi bisnis. Betul. Wah, mudah-mudahan nanti Ibu jadi distributor. Dari mana? Lo bikin deh. Nanti gue distribusin jual, karena networknya kan Ibu sudah besar. Yes, betul. Bu, bagaimana awalnya nih Ibu bisa terjun ke dunia kain ulos nih Bu? Aku akhirnya seperti yang tadi aku udah ceritakan, aku mencari gitu Pak ke penunan daerah di Sumatera. Terus aku mencari, kalau ciri khasnya kain tarutung seperti ini, yang di Balige seperti ini, yang di Siantar seperti ini, yang di Samosir seperti ini. Nah dari situ aku berkenalan juga Pak dengan penenun-penenun di sana. Terus aku bilang bahwa aku mencari yang aku punya beberapa contoh kain lawasan. Apakah kalian bisa untuk mencoba menenun kembali motif-motif lama tersebut. Lalu ada beberapa yang menyanggupi, makanya aku masih punya beberapa koleksi dengan motif-motif lawasan tersebut gitu Pak. Jadi replika, betul. Nah, along the way juga sebenarnya teman-teman yang menyewa kayak, ini kalau baju Batak tuh ada nggak sih perhiasannya atau misalnya kayak salah satu yang Ibu pakai aksesorisnya, betul. Pada akhirnya aku mencari Pak dari buku-buku sejarah dari peneliti-peneliti luar negeri yang memang disertasinya adalah pusaka-pusaka Indonesia, terutama perhiasan Batak. Lalu aku mereplika ulang Pak, aku produksi, dan salah satunya ini yang aku pakai. Ini melambangkan apa? Ini sebenarnya adalah kalau di bintang kayaknya. Matahari Pak, kalau di bahasa Bataknya adalah betul, matahari. Jadi sumber kehangatan orang Batak, karena orang Batak zaman dulunya tuh tinggalnya di Dolok. Dolok itu bukit yang mana suhunya dingin, makanya kain tenun itu dipakai untuk menghangatkan. Jadi sumber kehangatannya api, matahari, dan ulos, dan selimut. Ulos itu awalnya selimut. Nama Mangulosi ini artinya apa ya Bu? Kalau Mangulosi sendiri adalah satu upacara yang sangat dekat dengan orang Batak, yang adalah menyelimutkan ulos pada seseorang. Biasanya sih dari orang tua ke anak, atau yang pokoknya yang dituakan ke orang yang mau misalnya mau pergi ke luar negeri untuk bersekolah, atau mau mencari kerja, merantau. Nah, later on zaman-zaman sekarang mungkin kalau misalnya sebenarnya Mangulosi itu tandanya tuh memberikan tanda kasih, menyelimutkan ulos, memberikan kehangatan, memberikan dukungan, kasih sayang. Later on kalau misalnya ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi kepala desa, ada yang mau jadi untuk sebagai tanda dukungan, sebagai tanda kasih sayang dari keluarga atau dari satu komunitas besar, diberikanlah prosesi Mangulosi itu Pak. Mangulosi diberikan tanda kasih sebagai ulos itu. Jadi ulos itu dipakaikan lah ke orang yang kira-kira akan berangkat, mau ke luar negeri sekolah, bisnis, atau apapun yang lagi akan dijalankan. Tanda kasih ya. Betul, tanda kasih. Ini saya lihat baju Ibu nih ada ininya ya. Benar Pak. Ini salah satu produk ready to wear yang kita juga produksi gitu ya Pak. Kalau custom orang customer ingin bikin custom sama kita, biasanya saya bikinin outer atau kemeja atau apapun ada ornamen ulosnya. Seperti bagus. Agar tetap relevan juga sih Pak sama zaman Gen Z, Gen milenial sekarang gitu. Waktu mulai dulu apa ada orang lain yang meragukan ide Ibu ini? Sebenarnya karena saya berangkat dari kebutuhan Pak. Jadi hanya keluarga tadi, karena tadi foto keluarga, terus sayanya butuh tapi saya nggak tahu tempat mana yang bisa nyewain ulos-ulos yang bagus gitu, dan kebetulan orang tua punya. Jadi awalnya sih mungkin tidak ada yang terlalu meragukan ya, karena ternyata pas foto itu keluar booming viral, jadi orang-orang malah kayak mau juga dong gitu. Makanya saya seriusin. Kalau dibilang meragukan sih kayaknya hampir nggak ada ya Mbak. Nggak ada ya Pak. Proses ya. Pengalaman proses, dan saya berangkat dari kebutuhan orang. Oh ternyata orang tuh butuh ya. Oh ternyata orang tuh cari ya gitu. Jadi makanya saya suka banget gitu dengan. Itu sebenarnya gini Bu, kalau saya tanya ada ulos ini berhayal nih Bu ya.
Ulos itu ibu udah ada 50 tahun misalnya gitu, udah lama gitu. Yes. Terus ada orang yang mau beli gak sih? Ada sih Pak, kadang ada yang bertanya seperti itu. Tapi untuk ulos lawasan memang saya tidak jual karena kan jatuhnya koleksi ya Pak Koleksi ya, jadi barang antik kan? Barang antik. Memang banyak juga yang menawar sampai tinggi-tinggi gitu Pak harganya. Cuman karena saya sendiri kesulitan untuk Nyari mencarinya dan bahkan bukan cuma mencarinya ya Pak. Kalaupun saya bikin replika itu juga susah loh Pak. Karena kan belum tentu penenun itu bisa serumit itu. Dia tidak mengenal motifnya dan kalau saya nggak punya contoh aslinya kan repot. Jadi memang saya akhirnya bilang kalau misalnya kamu mau beli sih mungkin jangan yang asli. Aku akan bikin semirip mungkin. Jadi nggak apa-apa dibayar mahal, tapi aku akan coba replikanya gitu. Coba berikan replikanya. Ulos kuno lah ya, kurang lebih. Yes, ya. betul Pak. Ulos itu kan punya makna besar ya. Ya. Apa yang ibu rasakan waktu memulai usaha ini? Kan saya tahu kan itu menghangatkan. Benar, apalagi Bu itu? Sebagai ya itu tadi tanda kasih, tanda dukungan, tanda bapak tuh diterima misalnya seperti itu di keluarga kita gitu diberikan ulos. Jadi memang punya makna yang besar dan luas. Tapi basically maknanya positif ya Pak, bukan yang jadi sebagai tanda kehormatan, tanda kasih sayang, tanda pengikat juga. Misalnya Bapak udah, kalau misalnya Bapak nanti, kamu saya angkat sebagai marga apa gitu, dikasih marga, dikasih ulos biasanya juga. Pak. Artinya Bapak tanda keluarga kami seperti itu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dibilang apa yang paling saya rasakan justru mungkin itu ya Pak, bahwa saya pengen saya dengan customer saya dengan klien-klien saya itu jadinya kayak satu keluarga Pak gitu. Saya mengasihi klien-klien saya seperti saya pengen saat memakai ulos itu saya men-treat mereka seperti keluarga saya gitu. Makanya apalagi kan mungkin kebanyakan juga yang nyewa anak muda Batak zaman sekarang ya. Saya pengen saya pengen mereka ikut bangga lah sebagai orang Batak dan generasi muda Batak gitu dan jadi bagian dari keluarga besar saya atau keluarga besar Mangulosi seperti itu sih Pak value-nya. Gimana Bu menyeimbangkan antara tradisi dan selera zaman sekarang nih? Nah sebenarnya karena gini dari zaman dulunya mungkin yang dikenal cuman motif ini gitu Pak. Atau misalnya perhiasan tuh ada motifnya seperti ini tapi ternyata pas saya lihat di buku sejarahnya kok ininya kecil banget atau misalnya kayak kok terlalu kecil makanya orang nggak kenal motif Batak. Kadang pada saat mereplikanya saya adjust lagi dengan selera zaman sekarang atau saya sangat berpikir gimana supaya wearable di zaman now. Jadi mungkin tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu berat. Nah, itu pada proses trial and error-nya, research R&D-nya, research and development-nya itu bener-bener aduh ini kayak terlalu berat, aduh ini kayak terlalu ringan, aduh ini terlalu kecil. Aku sih sebenarnya utamanya pengen masyarakat atau masyarakat luas ataupun generasi muda tuh kenal motif Batak gitu ya. Jadi itulah yang saya tuh buat gitu Pak. Saya create supaya orang ini wearable untuk anak-anak muda zaman sekarang atau masyarakat luas. Terus juga orang mengenal bahwa ini motif Batak, asalnya dari mana gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi itu yang mau saya usung gitu. Jadi orang mengenal kembali baik motif ulos maupun perhiasan Batak gitu Pak. Ini sudah berapa lama usaha ini Bu? Saya dari 2016 Pak. Gitu. Lama loh? Ya, jadi hampir 1 dekade sekarang. Kalau tahun depan. Tahun depan 10 tahun deh ya? Yes, betul Pak. Berarti udah mature ya, udah matang ya, udah Puji Tuhan. Udah tahu mesti gimana ya. Iya. Pengembangan gitu, apa yang Ibu akan lakukan nanti di kedepannya? Salah satunya mungkin produk-produk ready to wear ini ya Pak. Kayak menyeimbangkan selera zaman now. Karena saya juga ngikutin tren dari sosial media. Terus saya juga mungkin cukup dekat lah dengan beberapa tim saya. Ada yang masih Gen Z, ada yang milenial awal, milenial kayak saya gitu. Jadi saya cukup follow the right, maksudnya trennya lagi apa gitu. Jadi kayak riding the wave gitu kira-kira lagi. Kayaknya Ibu kalau udah 10 tahun nih Ibu mesti ajak anak-anak muda, influencer, artis, penyanyi. Banyak kan dari Batak yang jago, yang terkenal kan. Betul. Mesti diajak ke tempat Ibu. Ayo kamu kembali loh ke dunianya ulos loh. Kalau misalnya beberapa artis yang udah udah sempat saya fotokan gitu ya, ada Luna Maya, ada Choky Sitohang, ada Astrid Tiar, banyak jadi kan bintang film. Cukup banyak kayak Indonesian Idol, Leodra juga sempat. Apa tanggapan dari pengrajin orang tua waktu lihat bisnis Ibu? Senang sekali karena mungkin orang tua saya tuh Pak nggak pernah punya cita-cita anaknya misalnya
kerja ke luar negeri atau gimana gitu. Mereka lebih bangga kalau saya tuh bangga seakan negeri saya sendiri gitu untuk mengembangkan mengabdi pada negeri lah istilahnya seperti itu. Mungkin nggak literally PNS karena saya juga kurang menyukai bekerja di pemerintahan, tapi saya bisa kontribusi apa untuk budaya saya, untuk negara saya gitu. Jadi sangat support sih orang tua sih Pak. Apa pesan Ibu buat supaya orang nggak lupa dengan budaya sendiri nih? Saya sih paling ikuti zamanmu, jangan lupakan budayamu. Jadi boleh ikut tren karena kalau anak sekarang mungkin lebih suka budaya luar negeri gitu ya Pak, yang western, udah mulai meninggalkan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga udah mulai ditinggalin, apalagi warisan-warisan budaya udah nggak kenal. Jadi mungkin itu salah satu core value dari Mangulosi sendiri Pak, untuk supaya anak muda tuh kenal lagi dan mencintai lagi, jatuh cinta kembali dengan budaya Batak sendiri gitu sih Pak. Oke, terima kasih Ibu Sarah Nainggolan Sama-sama sudah Pak, hadir di senang acara sekali. SOS Podcast. Semoga Ibu semakin besar dan Amin. semakin banyak di tiap daerah ya, ada cabang ya. Amin Pak, terima kasih. Horas!